Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana di sini Habib ini mulai berkomentar tentang nasab ya, apalagi yang mengaku-ngaku cucu Nabi ya, dengan membanggakan nasab. Di sini mulai ketar-ketir ya, ketakutan ya. Kita bisa lihat nanti videonya ya. Dan nanti ada Kiai Nusantara, yaitu temennya Gus Abbas Buntet ya, yang mana ceramahnya Masya Allah ya, sangat-sangat sejuk ya, dan di komentarnya pun ya sangat-sangat positif ya. Ini yang harus kita dengarkan kata para netizen gitu ya. Itu temennya Gus Abbas Buntet. Oke, sebelum ke videonya ya jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih bapak-bapak ibu-ibu yang sudah like dan subscribe, semoga lancar selalu, amin. Oke, kita ke videonya ya bapak-bapak ibu-ibu. Ada seorang oknum Alawiyin yang membanggakan nasab dan mengatakan bahwa belajar dari satu orang sayyid lebih baik dari sekian ulama non sayyid. Apakah hal ini sesuai dengan ajaran yang diusung oleh Rabithah Alawiyah? Itu justru satu ungkapan yang asing buat kita. Kita diajarin di dalam Thariqah Alawiyah ini, justru kita tidak boleh memuliakan orang yang dia itu tidak berilmu sekalipun nasabnya itu mulia. Itu ajaran Thariqah Alawiyah seperti itu. Dan itu pun juga termaktub di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab Fusul Ilmiah disebutkan tentang hal itu. Jadi kalau memang dia bukan orang yang berilmu, nggak boleh diagung-agungkan sekalipun dia itu punya nasab yang mulia. Nah sekarang gimana sikap kita? Jadi sikap kita, apabila ada seorang yang nasabnya mulia dan dia juga punya ilmu, maka ini komplit ini. Ya kita ambil ilmu dari dia, kita ikuti dia, kita ambil akhlaknya dia, kita jadikan dia sebagai suri teladan kita. Kemudian, gimana kalau ada orang yang berilmu, berakhlak, namun dia tidak memiliki nasab yang mulia? Tetap kita ambil ilmunya dia, kita belajar dari dia, kemudian kita teladani akhlaknya dia. Sebagaimana para habaib pun juga berguru kepada non habaib. Itu diantara guru-guru Thariqah Alawiyah itu sebagian para masyayikh. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, itu juga ada dari keluarga Al-Khatib, dan banyak keluarga yang lainnya nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang ada di Nusantara juga para alawin berguru kepada para ulama Nusantara. Nah, ada yang mengambil ijazah, kemudian ada yang datang dan belajar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga, gimana kalau ada orang yang nasabnya mulia, sedangkan kelakuannya tidak baik? Gimana? Maka kita menghormati dia sekedar dalam dirinya ada keterikatan dengan zat yang mulia. Kita hormati sisi itunya. Namun untuk sikapnya nggak boleh diikuti, kemudian nggak boleh diagungkan. Kita ya sekedar hormat aja karena nasabnya mulia. Justru orang yang memang bisa untuk menasihati, itu dianjurkan menasihati dia. Nah, untuk mengingatkan kepada dia, jangan hanya bergantung kepada nasab. Bahwasanya nasab aja nggak cukup apabila tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya nasab mulia itu suatu kebanggaan, namun tidak boleh dijadikan alat untuk saling berbangga. Dan kita harus bisa memisahkan mana orang yang dia bicara atas nama pribadi atau dia bicara mewakili kelompok Alawiyin. Nah, orang yang bicara mewakili kelompok Alawiyin itu ataupun mewakili kelompok Rabithah Alawiyah, tentunya jelas dia bicara tentunya dengan perkataan yang resmi dan disiarkan di jaringan media sosial resmi daripada Rabithah Alawiyah, baru dia bicara mengatasnamakan Rabithah Alawiyah. Namun setiap orang bicara tentang Alawiyin tidak bisa dikatakan dia mewakili Rabithah Alawiyah apabila dia hanya berbicara di ranah pribadi milik dia sendiri. Mau dapat tugas dari PBNU oleh Gus Yahya untuk ke ITS, bro. Kata saya sudah dihubungi oleh Gus Zidni untuk ke Buntet. Apa kata Gus Yahya? Buntet, wes Buntet aja Buntet. Itu pondok tua, pondok keramat. Alhamdulillah, harus didatangi ITS biar yang lain. Nah, secara khusus memang buat saya Buntet ini sama saya dari sisi ibu. Ibu saya kebetulan adik kandung Kiai Ma'ruf Amin, bro. Jadi dari sisi jalur nenek saya itu dari Banten.
Kakek buyut saya namanya Abdullah bin Umar, adik kandung bungsu daripada Syekh Nawawi bin Umar. Naik terus, nanti Sultan Abdul Mafakhir naik terus, Maulana Hasanuddin naik terus, pasti ke Cirebon. Jadi saya mau nggak mau ya Cirebon juga. Asalnya dari apa? Cirebon. Ya. Walaupun saya cerita begini nih bukan mau nyalon Bupati Cirebon, bukan. Ya. Artinya dengan Buntet nyambung, karena Mbah Muqayyim ini juga nyambung kepada Syarif Hidayatullah. Maka ketika saya bercerita tentang bagaimana Jawa ini dulu dan sampai sekarang insya Allah dikasih berkah Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya orang alim dan rabbani, dalam satu qasidah yang panjang saya katakan, wa ba'du fal Jawa azimus syani bi kathratil alimi war rabbani. Saya sebut kakek saya dulu, fabantanun dzunawawiyil ahmasi wa pacitan masyhuratun bitarmasi. Banter terkenal karena Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kemudian Pacitan terkenal karena Syekh Mahfud At-Turmusi. Wa Bangkalanu bil Khalili dzil athar wa Jombangun bi Hasyimin qad ishtahar. Kalau dibaca panjang langsung wis lah ning buntet. Itu kalau saya baca sampai Ploso, sampai Kediri, sampai Rembang, sampai Kudus, sampai sanad Quran yang terkenal dari mana? Jogja. Idza su'ilta umdatul qurra'i man munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Kalau Anda ditanya umdatul qurra'i man, siapakah pegangan sanad qori kita atau Quran kita yang utama, salah satunya saya katakan Munawwirun adalah Mbah Munawwir, nazilu Jogja fa'laman, ulama yang tinggal di Jogja. Karena panjang langsung saja saya mau ke Buntet. Nah, saya sebut ini Buntet. Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi, Buntet babakan faminal munabbihi. Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi, Buntet babakan faminal munabbihi. Kempek gedongan baleran te ba'daha, syuyukha Sunda la takhaf min dzikriha. Suja'iyun wa adra wa Mustafa wa adra'i. Ini Mama Suja'i dari Tasik, Mama Adra'i dari Garut, wa Mustafa Syekh Hasan Mustafa Al-Qoruti, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, itu yang oleh Syekh Nawawi pernah diminta untuk mensyarahi kitab Syekh Nawawi, dan sebaliknya beliau diminta untuk nulis matan sebuah nazam nanti oleh Syekh Nawawi disyarahi Syekh Hasan Mustafa. Kemudian Suja'iyun wa Mustafa wa adra'i wasyatibi Yusufu Bakri al-Mu'i. Wasyatibi Mama Syatibi Gentur. Di mana itu Gentur? Cianjur. Kemudian Yusufu Syekh Yusuf Baing Purwakarta. Bakrun termasuk Syekh Bakri Mama Bakri Purwakarta. Inilah ulama-ulama kita. Ini yang dari Syuyukh Sunda. Mama Falak Mukhtarunil Ataridi wa Rukhyatun Mama Sanusi Faqtadi. Mama Falak Bogor, Mukhtarunil Ataridi Syekh Mukhtar Al-Atarid Al-Falaki. Kemudian wa Rukhyatun Kiai Rukhyat ayahnya Ki Ilyas, Mama Sanusi Syekh Sanusi Mama Sanusi Sukabumi. Faqtadi, ikutilah. Jawa ini luar biasa, termasuk ini utamanya tadi saya sebut karena mahallu syahidnya saya hadir di Buntet. Saya katakan Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi,
buntet babakan faminal munabbihi. Muqayyimun, karena Mbah Muqayyim Syirbunu Cirebon ma'rufun bihi, pesantrennya terkenal. Idza utliqal pesantren fi Cirebon fal muradu bihi buntet pesantren. Ini buntet, harus diakui. Nanti nurunnya babakan, nurutnya benda, kan begitu ya. Maka luar biasa, Prof. Tadi saya jalan gak bisa, kalau beliau tadi 1 jam, saya jalan kaki, Prof, dari rumahnya Kiai Wawan Arwani tadi. Ya, ada alasan, karena tadi makan dulu kebetulan. Alasannya jalan kaki, saya ngikutin apa yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, taghadda tatamadda. Kalau habis makan siang silahkan selonjoran, ta'asya tatamasya walau bimi'ati khutwatin. Kalau habis makan malam silahkan jalan kaki. Hakadha qalahul atibba. Ini katanya dikatakan oleh para dokter supaya tidak jadi sumber penyakit. Para hadirin yang dimuliakan Allah, buntet pesantren ini Masya Allah luar biasa punya Mbah Muqayyim. Sampai kemudian tadi kata Kiai Wawan, di sini itu adalah pesantren masyarakat dan masyarakat pesantren. Saya bayangin ini amaliyahnya, kehebatannya Mbah Muqayyim ini apa kok bisa membuat buntet seperti ini. Kalau disebut tadi katanya haul almarhumin, dan kemudian di atasnya ditulis ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, beliau diberi gelar wali itu cocok. Karena wali itu sama seperti syair. Seorang disebut asyair karena dia itharatun lisyu'ur. Sesuatu dikatakan sebagai syair karena dia bisa membangkitkan dan menunjukkan kebangkitan atau menunjukkan perasaan. Kalau jenengan mendengarkan syair, apakah dalam bahasa Jawa, apakah dalam bahasa Arab? Kalau yang bahasa Arab kan barangkali lagu. Lihat, makanya ketika muktamar NU di Makassar, Habib Mufti kan penyalon Islam, dihadang oleh Mbah Sahal. Mbah Sahal kan ngerti persis, dan Mbah Sahal itu menghadangnya habis uang 2 miliar tuh. Kalau ngerti muktamar di Makassar, malah Habib Mufti paling sedikit karo Mbah Sahal. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi video yang mana temennya Gus Abbas Buntet ya. Masya Allah, Kiai Haji Nusantara ya, intinya memberikan sebuah wejangan ya, yang mana Buntet itu pondok pesantren ya, sudah tua dan banyak keramatnya ya, Masya Allah ya teman-teman. Dan itu sangat menyejukkan sekali ya ceramahnya ya. Dan tadi juga ada Habib ya, Muhammad Al-Habsyi, yang mana beliau menyatakan jangan sekali-sekali menyangkut pautkan oknum Habib dengan Robito ya, karena Robito tidak mengajarkan seperti itu, apalagi membanggakan nasab ya. Yang harus dibanggain adalah ilmu dan takwa ya. Kalau nasab ya itu mah bonus ya, intinya harus bersyukur. Dan tadi bisa dilihat dari Habib Muhammad Al-Habsyi ya. Terserah nanti bapak-bapak, ibu-ibu gimana tanggapannya ya. Silahkan di komentar. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia video kali ini. Sampai berjumpa di next video. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam videonya ya. Nanti next video akan diperbaiki lagi. Terima kasih. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.